Jadi pada kesempatan ini saya akan coba sedikit sharing mengenai roadmap industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara. Mungkin tadi kalau untuk perkenalan saya kira tadi sudah diperkenalkan ya oleh Prof. Johari. Nama saya Wiwi, saya dari Kementerian Perindustrian yang saat ini diberikan amanat sebagai Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil. Mungkin langsung lanjut saja karena saya beri waktu cuma 20 menit. Tadi saya sebenarnya sudah sempat nawar kalau boleh lebih dikit boleh kan Prof? Ya, jadi teman-teman semuanya kalau kita bicara industri kimia, kita tahu semua bahwa industri kimia ini mempunyai peran yang cukup strategis karena memang industri kimia ini sebagai pemasok atau sumber bahan baku untuk industri hilirnya. Nah, tentunya ini kalau nanti kita kenapa kita ya, bisa next slide langsung mungkin ya. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin nanti kita akan coba beberapa poin yang ingin kita sharing di sini. Yang pertama sebagai pendahuluan akan kita coba sampaikan mengenai kondisi industri kimia nasional, termasuk di situ nanti arah kebijakan yang saat ini kita lakukan. Yang kedua akan kita lanjutkan dengan gambaran industri kimia berbasis migas dan batu bara, dan yang terakhir tentunya ada terkait dengan tantangan dan strateginya. Selanjutnya mungkin lanjut kalau kita bicara pertama mengenai kondisi dari industri kimia. Next slide langsung Mas. Ya, jadi kalau kita lihat saat ini kondisi industri kimia kita memang seperti tadi saya sampaikan, memang industri kimia ini merupakan penyedia untuk bahan baku utama bagi industri sektor hilir, baik itu industri tekstil, industri pupuk, termasuk industri lain-lain. Jadi di sini kita lihat, namun kondisinya by data kita bisa melihat pada saat ini kebutuhan bahan kimia nasional kita ini tahun 2024 lebih dari 53 juta ton per tahun. Jadi kita bisa bayangkan itu. Nah, dari angka tersebut 72%-nya itu merupakan bahan kimia yang berbasis migas dan batu bara. Jadi ini bisa kita bayangkan juga kondisinya ini. Nah, dari situ kalau kita lihat juga dari data, permasalahannya satu, kita punya kebutuhan sebesar itu, namun sayangnya sebagian besar angka tersebut masih kita tergantung dengan impor. Nah, itu masalahnya. Kalau kita lihat di sini nilai impor kita itu sampai di angka mendekati khususnya untuk impor petrokimia, jadi masih mendekati angka 11 miliar US dollar setahun. Jadi ini tentunya menjadi tantangan kita tersendiri, dan ini dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Rata-rata sampai di angka kenaikan impor untuk bahan kimia yang berbasis petrokimia ini sampai mendekati angka 10% per tahunnya. Nah, jadi sementara itu kita punya potensi sumber daya di dalam negeri, baik itu kita bicara cadangan minyak bumi. Kalau kita bicara petrokimia, kita bicara bahan bakunya di sini ada. Oke, terima kasih. Jadi cadangan minyak bumi kita cukup besar sebenarnya di 4, nanti mungkin dari Pak Didi ini akan bisa menyampaikan cadangan minyak bumi kita dari 4,31 miliar barel. Sedangkan cadangan untuk gas mencapai 51,98 triliun kaki kubik, termasuk cadangan batu bara kita. Cadangan batu bara kita juga cukup besar. Jadi kalau cadangan batu bara itu sampai 31,9 miliar ton. Nah, tentunya potensi ini merupakan sumber daya yang berpotensi untuk dikembangkan. Namun demikian ada beberapa tantangan
dalam hal tersebut, yaitu terkait dengan yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Sama keterbatasan infrastruktur, yang kedua adalah kurangnya kepastian pasokan bahan baku, dan yang ketiga adalah tadi investasi untuk industri kimia ini memang sangat besar. Nah, namun demikian dengan keterbatasan tersebut tentunya perlu strategi-strategi yang harus kita ambil kan dalam kerangka untuk meningkatkan daya saing industri kita, serta dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri dalam negeri kita. Nah, strategi yang dilakukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah penyusunan. Tentunya kita perlu menyusun kebijakan yang bersifat teknokratis dan berdasarkan analisis data. Yang kedua, saat ini kita juga sedang melakukan pengembangan untuk pohon industri kimia berbasis minyak bumi dan gas bumi serta batu bara yang komprehensif dan implementatif. Nah, jadi ini untuk strategi yang kedua ini kita sedang siapkan, tentunya ini bersama-sama dengan teman-teman dari akademisi dan juga dengan bantuan juga dari teman-teman Badan Kejuruan Kimia BKKBI Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, selanjutnya kalau dari kondisi industri kimia nasional seperti yang kita lihat di layar ini, selanjutnya kita juga bisa melihat oh ya, saya pakai ini ya. Nah, ini sedikit juga yang perlu saya sampaikan mengenai kebijakan yang kita ambil dalam kerangka untuk pengembangan industri kimia ini. Yang pertama adalah kita merujuk kepada Perpres 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yaitu RPJMN tahun 2025 sampai 2029, di mana di dalamnya tercantum di dalam salah satu dari Astacita pemerintah saat ini, yaitu Astacita kelima, yang menekankan tentang hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Nah, selain kita merujuk kepada RPJMN 2025-2029, selaras dengan itu juga amanat mengenai pengembangan ataupun hilirisasi terkait dengan industri kimia ini juga diamanatkan di dalam PP 14 tahun 2015, yaitu tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN, di mana di dalam RIPIN industri kimia ini merupakan salah satu industri strategis yang menjadi bagian penting dari transformasi ekonomi nasional yang berorientasi pada kemandirian dan bahan baku fundamental bagi industri jenis produk lain. Ini kita bisa lihat kalau kita lihat di PP-nya kita bisa. Selanjutnya mungkin saya langsung saja. Itu adalah kondisi exchange. Nah, sekarang kita lihat profil industri kimia kita, khususnya industri kimia yang berbasis migas dan batu bara. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa kita kelompokkan industri kimia berbasis, yang pertama adalah yang industri turunan migas, minyak bumi. Untuk turunan minyak bumi saat ini kita punya kapasitas sekitar 14 juta ton per tahun. Di sini meliputi olefin, aromatik, bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, dan juga bahan kimia hilir lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua adalah industri turunan gas bumi. Kapasitas kita saat ini di angka 22 juta ton per tahun, dan sebagian besar masih difokuskan, kalau untuk gas bumi masih sebagian besar masih difokuskan untuk pupuk ya Pak Guntur. Jadi dan pupuk yang menjadi penopang ketahanan pangan tentunya, karena memang saat ini nanti juga banyak dijelaskan mungkin dari Pak Guntur dari Pupuk Indonesia, peranan pupuk untuk tahanan pangan ini.
Dan juga selain itu untuk industri turunan gas bumi selain pupuk juga tentunya dikembangkan untuk industri non pupuk yang lainnya. Nanti detailnya akan kita lihat. Selain itu kelompok yang ketiga adalah industri turunan batu bara. Nah, untuk turunan batu bara ini saat ini kapasitas yang kita miliki di angka 24,3 juta ton per tahun. Jadi yang saat ini masih didominasi dengan teknologi karbonisasi, dan nanti ke depan kita akan lebih mengarahkan ke proses gasifikasi. Jadi untuk menghasilkan metanol, DME, amonia dan sebagainya. Nah, selanjutnya kalau ya, oh makasih Prof. Selanjutnya kalau kita juga perlu melihat sedikit mengenai kinerja industri kimia kita, yaitu industri kimia berbasis batu bara. Jadi dari tahun 2020 sampai 2024 ini utilisasi industri kita memang masih menunjukkan kesenjangan yang cukup di antara subsektor yang ada. Jadi kalau kita lihat di sektor misalnya yang berbasis minyak bumi. Jadi kalau kita lihat dari yang utilisasinya masih sekitar untuk olefin masih sekitar 75%, untuk aromatik sekitar 44%, sedangkan berikutnya untuk aromatik lebih ya 44%. Namun memang kalau kita lihat di sini permintaannya masih stagnan. Hal yang berbeda di sini bisa kita lihat kalau kita untuk melihat bahan baku plastik. Untuk bahan baku plastik ini utilisasinya cukup tinggi di angka 79%, dan pertumbuhannya juga cukup cepat, yaitu sekitar 5% per tahun. Selanjutnya ini kita juga bisa lihat di sini kinerja untuk produk kimia yang berbasis batu bara. Jadi ini juga cukup beragam. Kalau untuk batu bara yang di sebelah kanan, jadi produk turunan C1 seperti di sini misalnya metanol ini cukup perkembangannya cukup pesat. Utilisasinya rata-rata juga relatif tinggi, yaitu di angka 88%. Untuk pupuk juga sama, relatif tinggi juga di angka 81%. Walaupun memang untuk pupuk ini beberapa masih impor juga ya Pak Guntur ya. Jadi ini juga menjadi perhatian kita, nanti mungkin detailnya juga akan disampaikan oleh Pak Guntur dari Pupuk Indonesia. Nah, selanjutnya untuk produk batu bara. Nah, ini utilisasinya kalau untuk batu bara memang masih sangat rendah, jadi masih di bawah 20%, yaitu hanya kenapa Pak? Iya, agak ini Pak. Manual aja nggak apa-apa. Jadi utilisasinya masih di angka 17%. Sementara kalau kita lihat permintaannya ini melonjak sampai dengan 22% per tahun. Jadi ini juga menjadi potensi tersendiri, dan ini menunjukkan bahwa perlu percepatan terkait dengan penguasaan teknologi khususnya dalam hal gasifikasi batu bara. Nah, selanjutnya aja untuk menggeser. Ya, ini enggak, masih di sini Pak. Nah, selanjutnya ini Bapak Ibu semuanya, teman-teman, kita bisa lihat di sini adalah yang kita lihat adalah pohon industri kimia dasar berbasis migas dan batu bara. Jadi di sini ada kenapa kita kalau melihat di sini kita ada 3 sumber basis bahan baku ini di dalam satu pohon industri. Memang kalau kita lihat ketiga-tiganya ini memiliki keterkaitan,
karena memang ketiganya memiliki struktur CH, karbon dan hidrogen yang terkandung di dalamnya, sehingga produk-produk yang dihasilkan bisa jadi saling beririsan. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya di sini dari crude oil, di sini turunan keduanya ada LPG, nafta maupun kondensat. Salah satu turunannya ada di situ ada metanol. Demikian juga kalau kita lihat nanti dari dari batu bara, di situ juga akan menghasilkan metanol dan seterusnya. Jadi ini akan beririsan. Tapi nanti kalau kita bisa lihat, kalau kita lihat satu persatu, ini khusus untuk yang berbasis minyak bumi. Maaf Prof, sebelumnya. Ya, sebelumnya. Saya ini mungkin lebih enak barangkali saya berdiri kali ya. Ya, kayaknya saya boleh izin boleh berdiri ya. Tapi enggak di sana, saya di sini aja. Ya, soalnya melihat ke sini ternyata enggak kelihatan. Ternyata kalau menjelaskan ini agak susah kalau kita enggak bisa melihat. Tapi ternyata di sini juga kecil juga ya. Sebentar, saya mau mungkin di sebelah sana. Berarti benar katanya Pak Hanis. Kayaknya harus di sebelah sini mungkin lebih terlihat Bapak Ibu. Jadi tadi kalau kita lihat tadi adalah pohon industri dengan basis 3 yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, kita akan lihat satu persatu. Kalau ini adalah pohon industri berbasis minyak bumi. Nah, pohon industri berbasis minyak bumi kita lihat di sini minyak bumi dalam bentuk LPG, nafta maupun kondensat, di mana kita akan melihat turunan-turunannya baik mulai dari petrokimia hulu, petrokimia intermediate maupun petrokimia hilirnya. Nah, yang ingin kami sampaikan, kami perlihatkan dari pohon industri ini adalah kita dengan melihat ini kita bisa melihat untuk yang bertanda hijau ini adalah yang saat ini existing dan ada industrinya di dalam negeri. Sedangkan yang berwarna pink ini adalah yang saat ini industrinya belum ada di dalam negeri. Nah, selanjutnya kalau kita melihat yang bertanda merah seperti ini berarti sebenarnya dia sudah ada, bisa jadi sudah ada, namun kapasitasnya belum memenuhi kebutuhan ataupun demand di dalam negeri. Sedangkan untuk yang biru adalah dia berpotensi untuk dikembangkan. Nah, bagaimana melihat potensi untuk dikembangkan atau tidak nanti akan kita lihat. Jadi saya ingin menyampaikan di sini betapa masih banyak industri-industri kimia yang punya peluang dan memang saat ini belum ada di dalam negeri. Next Prof. Sekarang boleh saya sendiri kali. Mohon maaf. Ya. Selanjutnya ini untuk yang natural gas. Hal yang sama juga di sini kita bisa melihat dari natural gas ini kita juga baru sebagian kecil yang ada industrinya di dalam negeri. Sebagian besar masih belum ada, baik dari petrokimia hulu, petrokimia intermediate maupun petrokimia hilir. Ini untuk Ponina. Ini yang lebih ekstrim lagi. Kalau industri untuk poni industri kimia berbasis batu bara, mungkin saat ini kita hanya punya industri existing itu dengan teknologi karbonisasi. Sementara untuk gasifikasi sama sekali kita belum punya industrinya. Sementara potensinya tadi sudah saya jelaskan. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, jadi dari kondisi-kondisi yang tadi kita lihat, kita coba melakukan identifikasi serta pemetaan terhadap komoditas utama dan potensial untuk dikembangkan. Nah, tentunya di sini ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah dalam menentukan komoditas utama dan potensial ini, pertimbangan yang pertama adalah adanya gap kapasitas dan demand di dalam negeri tentunya. Yang kedua adalah adanya tren kenaikan kebutuhan di dalam waktu 5 tahun. Yang ketiga adalah potensi manfaat terhadap perekonomian nasional. Dan juga yang berikutnya yang perlu menjadi pertimbangan adalah keselarasan dengan arah kebijakan nasional.
Nah, dari identifikasi awal teridentifikasi 50 bahan kimia yang teridentifikasi dengan minimal gap kebutuhannya adalah 10.000 ton per tahun. Dengan total kebutuhan penambahan kapasitasnya adalah 6,8 juta ton, dan selanjutnya kalau kita lihat dari tren kenaikan kebutuhannya adalah proyeksi kebutuhan untuk tahun 2035 sampai 2045 dan seterusnya. Nah, dari identifikasi ini kita hasilkan analisanya adalah secara Pareto. Di sini ada kenaikan, ada potensi kenaikan GDP untuk ini khususnya untuk 32 bahan kimia terpilih dari yang 50 bahan kimia yang teridentifikasi di awal. Selanjutnya juga ada nilai potensi kalau kita mengembangkan itu 30 bahan akan ada nilai potensi kenaikan GDP dari substitusi impor itu di angka 7,7 miliar US dollar per tahun. Dan kalau kita melihat dengan pertimbangan yang terakhir itu kita juga bisa melihat dengan bahan-bahan kimia yang akan kita pertimbangkan untuk kita kembangkan ini akan dapat ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan, yaitu adanya pertimbangan terkait dengan seperti misalnya pengembangan hidrogen, green hidrogen dan sebagainya. Ini lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah contoh nantinya dari pohon industri yang kita kembangkan dengan penentuan komoditas-komoditas utama atau pilihan. Nanti kita akan siapkan profil untuk masing-masing komoditas yang akan kita kembangkan tersebut. Ini sebagai contoh. Sudah mau habis ya, Bro? Saya 5 menit gak apa. Nah, jadi di sini sebagai contoh untuk profil industri etilen kita bisa saat ini industrinya baru hanya ada satu perusahaan dengan kapasitas 900.000 dengan realisasi produksi 735.000 ton dan utilisasi di angka 82%. Nah, ini yang sebelah kanan adalah kita bisa melihat deskripsi produk dari etilen mulai dari HS code-nya dan juga penggunaannya. Saya kira ini bisa selanjut. Nah, selain itu kita akan lihat juga untuk profil etilen ini kita masih bicara contoh untuk etilen. Di sini ada data supply demand dalam 5 tahun terakhir yang tadi di mana utilisasinya di angka 82%. Namun memang 2024 mengalami penurunan produksi karena ada turnaround pabrik. Namun kita juga bisa melihat juga dari profil ini nantinya bahwa rata-rata kebutuhan etilen selama ini sekitar 54% masih dipenuhi dari impor. Ini tentunya hal-hal seperti ini kami ingin tekankan sehingga kita akan bisa melihat peluang-peluang dan potensi-potensi untuk pengembangannya dalam kerangka untuk hilirisasi maupun untuk melaksanakan substitusi impor. Nah, selanjutnya juga ini masih contoh, masih kita bicara etilen tadi. Untuk etilen kalau ini adalah domestic market highlight-nya mulai dari 2020 dengan prediksi nanti sampai dengan 2045. Dengan global market highlight-nya kita bisa lihat juga di sini. Dari situ mungkin ini karena ini hanya sebagai contoh Bapak semua. Nah, saya ingin menyampaikan kalau dari kondisi dari pohon industri yang kita punya, pemetaan yang kita lakukan dan juga tadi sebagai contoh tadi katakanlah kita baru bicara contoh etilen, sebenarnya masih ada 32 komoditas pilihan yang lain. Kita bisa melihat untuk rencana roadmap atau rencana pengembangannya. Untuk rencana pengembangannya kita kelompokkan menjadi tiga tahapan, yaitu pertama adalah fundamental building block, ini nanti untuk jangka pendek. Berikutnya ada diversifikasi industri yang bernilai tambah, dan yang terakhir adalah pengembangan industri baru dan berkelanjutan. Di sini kalau kita bicara fundamental building block, pertama tentunya kita akan fokus untuk karena ini merupakan fondasi untuk industri modern. Jadi kita akan
dasarkan pengembangannya kepada hal ini. Yang kedua juga kita bicara terkait di fase ini atau di tahapan ini kita bicara untuk pertumbuhan ekonomi, di mana kita tahu semua dari awal saya sampaikan bahwa industri petrokimia yang kuat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi ini kenapa hal ini kita masukkan ke dalam tahapan yang pertama. Hal yang juga kita masukkan ke dalam tahapan ini yang terkait dengan kemandirian energi. Jadi kalau kita bicara kemandirian energi sama juga seperti halnya yang kedua, karena kita bicara produk petrokimia, jadi tentunya ini juga dapat meningkatkan keamanan energi. Ini dan seterusnya, baik itu kalau untuk di tahapan kedua yaitu diversifikasi industri bernilai tambah, kita akan bicara terkait dengan esensial untuk berbagai industri, bahwa karena kembali lagi bahan kimia ini adalah digunakan ataupun dijadikan sebagai bahan baku untuk industri-industri ataupun sektor-sektor hilir. Jadi tentunya ini juga menjadi esensial. Dan yang kedua kita fokuskan untuk produk-produk yang bernilai tambah, dan yang ketiga adalah kita arahkan pengembangan produk kita untuk yang seiring dengan nantinya tentang kemajuan teknologi. Yun saya Bu, bisa dipercepat. Siap Prof, tinggal satu lagi. Ya, ini detailnya. Ini detailnya. Jadi kalau untuk masing-masing tadi di dalam masing-masing tahapan komoditas-komoditas atau produk apa saja yang kita kembangkan, baik itu yang berbasis minyak bumi. Jadi banyak di minyak bumi ini ada beberapa produk, baik itu olefin maupun aromatik, juga yang berbasis gas bumi. Di sini ada metanol, soda as, amonium sulfat dan juga amonium klorida. Termasuk di situ turunan berikutnya adalah di sini ada etil asetat dan sebagainya. Nah, untuk batu bara di jangka pendek kita arahkan ke metanol, amonium sulfat dan karbon black, termasuk naftalin dan juga DME. Nah, selanjutnya di jangka menengah ada beberapa industri yang memang sudah kita kembangkan di tahap fundamental building block, kita lanjutkan penguatannya di jangka menengah. Namun di sini juga ada penambahan beberapa produk yang memang kita kembangkan dimulai di jangka menengah, yaitu di 2030 sampai dengan 2034. Nah, demikian juga untuk 2035 sampai 2045. Jadi di sini di di jangka menengah maupun jangka panjang untuk minyak bumi kita lebih ke arahnya minyak bumi, gas bumi maupun batu bara, kita lebih arahkan ke penguatan-penguatan dari apa yang sudah kita lakukan di tahap pertama. Nah, berikutnya ini itu adalah rencana pengembangan yang kita coba siapkan. Namun tentunya memang dalam pengembangan industri kimia ini banyak tantangan-tantangan yang dihadapi. Yang pertama yang tadi saya sampaikan, nilai investasi ini membutuhkan biaya yang cukup tinggi, karena itu perlu kepastian iklim usaha tentunya. Yang kedua, sumber bahan baku, karena memang kita sumber bahan baku kita untuk industri kimia mayoritas juga masih impor. Dan yang tidak kalah pentingnya saat ini adanya beberapa perjanjian perdagangan bebas. Tentunya ini yang membuka masuknya produk-produk impor, termasuk produk kimia dengan harga yang seringkali jauh lebih murah dibandingkan produk domestik. Yang berikutnya juga yang juga tidak kalah penting, yang menjadi tantangan pengembangan industri kimia adalah persaingan dengan produk-produk yang memiliki sumber bahan baku yang murah dengan kapasitas yang besar. Dan yang terakhir adalah industri kimia ini umumnya kita belum terintegrasi secara optimal, sehingga pabriknya menjadi kurang efisien. Dan yang terakhir ini adalah kebijakan yang perlu diambil oleh pemerintah dalam kerangka untuk pengembangan industri kimia ini adalah yang pertama, perlindungan iklim usaha. Perlindungan iklim usaha di sini bisa beberapa hal yang bisa kita lakukan, baik itu tindakan-tindakan pengamanan seperti BMTP, tindakan anti dumping dan sebagainya, termasuk di sini
daya saing di sini ke dalam rangka peningkatan daya saing banyak hal juga yang kita lakukan, misalnya dengan adanya kebijakan harga gas bumi tertentu, dengan penerapan industri 4.0 dan seterusnya. Yang ketiga yang menjadi kebijakan yang perlu kita lakukan yaitu dukungan fasilitas fiskal dan juga non fiskal seperti adanya tax holiday, tax allowance, dan juga berbagai jenis fasilitas-fasilitas yang lain, termasuk juga strategi kebijakan adalah penguatan struktur industri, kemudahan pasokan bahan baku dan juga akses pasar, serta pengembangan kawasan industri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka dari diskusi kita. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin nanti kita bisa lanjutkan diskusi selanjutnya. Kami kembalikan waktunya kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita beri aplaus pada Bu Pujiastuti.